Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Inaya Fauzia dengan NIM 240407500031. Saya dari kelas M245 nomor urut 2, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pertumbuhan tanaman yang akan diajarkan untuk anak sekolah dasar menggunakan media pembelajaran visual 3D mengenai proses pertumbuhan tanaman. Nah, tetapi sebelum itu, kenapa kita harus belajar mengenai pertumbuhan tanaman? Karena mempelajari pertumbuhan tanaman penting dikenalkan sejak dini, karena membantu anak memahami bahwa tanaman tumbuh melalui proses bertahap, tidak langsung menjadi besar. Dari sini, anak belajar menyayangi alam dan peduli terhadap makhluk hidup. Kegiatan menanam juga menumbuhkan rasa ingin tahu, melatih kesabaran, dan tanggung jawab dalam merawat sesuatu yang hidup. Selain itu, anak jadi lebih sadar bahwa tanaman itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber makanan dan udara yang kita hirup. Nah, baik, adapun tujuan umum dalam proses pembelajaran menggunakan media ajar visual 3D itu agar anak-anak dapat memahami bagaimana tahapan pertumbuhan tanaman dari biji hingga menjadi tanaman dewasa atau tanaman yang sudah utuh. Kemudian adapun tujuan khususnya itu yang pertama, anak dapat menyebutkan bagian-bagian penting yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh seperti air, cahaya, matahari, dan juga tanah. Dan yang kedua itu anak dapat menyusun urutan pertumbuhan tanaman secara benar dari biji sampai berbunga. Dan yang ketiga itu anak dapat menunjukkan dan menjelaskan setiap simbol dalam media ajar dengan kata-kata mereka sendiri. Dan yang terakhir itu anak dapat menunjukkan rasa ingin tahu dan peduli terhadap tanaman melalui kegiatan belajar yang menyenangkan. Baik, kita akan melangkah ke proses pertumbuhan tanaman. Nah, yang pertama itu ada biji. Ini ada biji. Biji adalah awal kehidupan sebuah tanaman. Di dalam biji itu terdapat calon tumbuhan kecil yang belum terlihat. Biji ini bisa berasal dari buah atau tanaman lain yang sudah tua. Biji itu disimpan di tempat yang kering. Di saat ditanam di tanah akan diberikan air. Seperti ini, ia mulai akan bangun dan siap untuk tumbuh. Nah, tahap yang kedua itu ada perkecambahan. Ini ada perkecambahan. Perkecambahan adalah proses tumbuhnya akar kecil dari dalam biji. Ini terjadi setelah biji mendapatkan air, udara yang cukup. Biji akan mulai membuka dan muncul akar pertama atau disebut akar primer. Nah, di sini tanda bahwa biji mulai hidup dan berubah menjadi kecambah. Nah, kita melangkah ke tahap yang ketiga. Oke, yang ketiga itu ada tunas atau daun muda. Nah, setelah akar tumbuh, bagian atas tanaman pun mulai muncul ke permukaan. Tunas adalah bagian awal dari batang dan daun muda. Nah, tunas itu tumbuh ke atas menuju cahaya matahari, sedangkan akar terus tumbuh ke bawah mencari air dan zat makanan. Ini adalah contoh dari tunas atau daun muda. Nah, selanjutnya kita melangkah ke tahap yang keempat. Yang keempat itu adalah bibit atau daun kecil dan akar yang lebih panjang. Ini adalah visualisasi dari bibit atau daun kecil dan akar. Nah, bibit adalah tanaman muda yang sudah memiliki daun kecil dan juga akar yang mulai banyak dan kuat. Daunnya mulai menangkap cahaya matahari untuk membantu tanaman membuat makanannya sendiri lewat proses fotosintesis. Tanaman mulai terlihat utuh, ada akar, ada batang, dan ada juga daunnya. Nah, tapi ukurannya itu masih kecil dan masih rentan. Oke, sekarang kita melangkah ke tahap yang terakhir, yaitu tahap tanaman atau tanaman sudah utuh, sudah memiliki akar, batang, daun,
dan juga ada bunganya. Nah, di mana tanaman dewasa atau sudah berbunga ini itu tanaman yang terus tumbuh membesar. Batangnya itu menjadi lebih kuat, daunnya lebih banyak, dan akhirnya tanaman mulai berbunga atau berbuah. Ini disebut tahap dewasa. Bunga nantinya akan menghasilkan biji baru sehingga siklus pertumbuhan tanaman yang dari biji, kemudian perkecambahan, ada tunas, bibit, dan tanaman dewasa itu akan dimulai kembali. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan apa fungsi dari simbol-simbol seperti penyiram tanaman, ada air, ada matahari, ada awan, ada rumput dan tanahnya, yang dimana awan sendiri itu menunjukkan cuaca. Tanaman tumbuh di lingkungan terbuka yang dipengaruhi oleh cuaca. Ada matahari. Nah, matahari sendiri ini merupakan sumber yang penting untuk proses fotosintesis agar tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, ada tetesan air dari penyiram tanaman yang menunjukkan pentingnya air sebagai sumber kehidupan tanaman, yang dimana merupakan sumber utama juga untuk proses pertumbuhan tanaman. Yang keempat itu ada penyiram tanaman ini yang melambangkan kegiatan menyiram tanaman, bagian penting dalam merawat tumbuhan. Baik, adapun manfaat kita belajar atau melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan media visual 3D seperti ini, itu membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi anak sekolah dasar. Mereka tidak hanya membaca, tetapi juga dapat melihat dan menyentuh langsung tahapan pertumbuhan tanaman, yang dimana hal ini itu membantu anak memahami konsep yang sulit seperti perkecambahan misalnya, yang meningkatkan daya ingat serta mendukung berbagai gaya belajar, terutama bagi anak yang belajar melalui penglihatan dan sentuhan. Nah, setelah kita belajar menggunakan media pembelajaran visual 3D ini, kita akan lebih dalam memahami proses pertumbuhan tanaman, di mana menggunakan media pembelajaran seperti ini itu akan meningkatkan daya tarik anak SD, apalagi warna-warnanya yang sangat unik dan juga menarik, akan menambah kreativitas dan juga minat belajar anak sekolah dasar. Baik, setelah saya telah membuat media pembelajaran seperti ini dan juga melakukan proses pembelajaran, saya dapat menyimpulkan bahwa menjadi calon pendidik itu kita harus pintar dan cerdas untuk memberikan media atau memberikan materi yang dapat menambah daya tarik serta meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar. Nah, itulah tadi proses pertumbuhan tanaman menggunakan media pembelajaran visual 3D. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Andi Inaya Fauzia pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.